Selamat datang di channel Promkes RSUD Sukamara. Senyumku, permataku. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim promosi kesehatan bersama dengan Dr. Hendry Putra Aditama atau yang biasa kita sapa Dr. Hendry, hari ini akan memberikan informasi sedikit ya tentang penyakit tuberkulosis. Mohon izin Bapak dan Ibu ya, sambil menunggu antrian di poli, panggilan di poli, kita dengarkan dulu ilmu yang akan dibagikan hari ini oleh Dr. Hendry ya. Kita santai aja, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kok Bapak dan Ibu bertanya kepada Dr. Hendry ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Hendry ya. Terima kasih. Saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Hendry Putra Aditama. Di sini saya akan menyampaikan atau melakukan penyuluhan tentang penyakit. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar, yaitu penyakit TBC, tuberkulosis ya. Jadi penyakit tuberkulosis yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri ya. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis ya. Lanjut. Ya. Jadi penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis itu paling banyak menyerang yaitu paru-paru. Nah, bisa dilihat di sini paru-paru yang normal, sedangkan ini paru-paru yang terkena TBC yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Di sini kita lihat ini mulus sekali paru-parunya, sedangkan kalau yang kena TBC di sini mulai berlubang-lubang ya. Oke, lanjut. Nah, TBC itu juga bisa menyerang selain di paru-paru, yaitu bisa di tulang, bisa di usus, bisa di kelenjar getah bening ya, atau bisa di otak, yaitu di selaput otaknya ya, seperti itu. Jadi tidak hanya TBC itu bisa menyerang di paru-paru, tapi bisa juga di luar paru-paru seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini penularan untuk penyakit TBC ya, ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan liur ya, percikan ludah. Biasanya ditularkan saat pasien itu bersin ataupun batuk ya. Orang batuk nah itu kan droplet atau percikan liur itu mengenai orang-orang sekitarnya ya, seperti itu.
Jadi TBC itu bukan penyakit yang diturunkan atau yang disebabkan oleh kutukan atau guna-guna, bukan. TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, proses penularan TBC, jadi bakteri itu ditularkan tadi melalui droplet. Droplet itu tadi percikan liur masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau di dalam tubuh kita ini kan ada sistem daya tahan tubuh untuk menyerang kuman-kuman bakteri maupun virus, ya, seperti itu. Jika daya tahan tubuh kita bisa melawan, bakterinya akan mati. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan gampang terkena atau terinfeksi penyakit TBC itu melalui droplet atau percikan liur, ya, seperti itu. Nah ini tadi salah satunya proses penularannya. Jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat karena dilawan, ya, di dalam tubuh kita ada yang melawannya, ya. Tapi kalau tidak bisa melawannya, akhirnya kita bisa terserang TBC, menimbulkan gejala, ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini tanda dan gejala TBC. Paling sering adalah batuk. Batuk lebih dari 2 minggu. Biasanya dicampur dengan ada batuk darahnya. Atau dari dahaknya ada darahnya, seperti itu, ya. Gejala utamanya biasanya itu. Kemudian berat badannya turun. Turunnya drastis sekali, bisa 3 kilo, 4 kilo, gitu. Batuk dan berat badan turun, disertai dengan demam. Demamnya itu biasanya malam hari, ya, meriang-meriang, keringat dingin, seperti itu. Orang lain, misalkan tetangga kita, anak kita, atau istri kita, atau suami kita, misalkan, saya biasa aja nih, nggak demam, nggak meriang, nggak dingin, tapi kok saya keringat dingin atau meriang. Nah, itu bisa salah satu gejalanya, ya, tadi. Kemudian lemas, tidak nafsu makan, ya, udah batuknya lama, berdahak, berdarah, kemudian penurunan berat badan yang drastis, keringat malam, ya, nafsu makan berkurang. Nah, itu salah satu gejalanya untuk TBC, untuk yang dewasa. Sedangkan kalau yang anak-anak, ini next yang anak-anak. Nah, ini batuk bisa 3 minggu juga. Kebanyakan ada benjolannya. Kalau anak-anak ada benjolan, bisa di leher, bisa di ketiak, ya, di selangkangan, kayak gitu, lipatan paha. Kemudian demamnya tidak jelas. Kok sering kali anak ini demam. Kemudian berat badannya juga kok turun, kayak gitu. Diare berulang, tidak nafsu makan. Nah, itu bisa kemungkinan demam kena TBC. Demamnya itu nggak jelas, bukan demam berdarah, bukan tipes, bukan karena batuk pilek. Nah, kayak gitu, ya. Lanjut. Nah, faktor resiko. Jadi bagaimana sih TBC itu gampang menular? Jadi di dalam rumah kita itu harus terjaga ventilasinya, sirkulasi udaranya, ya. Sirkulasi udaranya harus banyak, nggak mampet gitu, ya, kayak gitu. Harus bisa keluar masuk udaranya. Kemudian sinar cahaya yang dari matahari harus bisa masuk juga ke rumah, biar kuman-kuman bakteri yang ada di lantai dan yang lainnya bisa mati, ya. Dan kelembapan udaranya. Kelembapan udara yang tinggi itu bisa menyebabkan bakteri ataupun virus gampang berkembang biak, seperti itu, ya. Dan juga kondisi rumah yang kotor itu salah satu penyebab bisa bakteri itu berkembang biak, ya. Beda halnya udah ventilasi bagus, sinar cahayanya masuk, kelembapan udaranya bagus, nggak terlalu lembab gitu, ya. Kemudian bersihnya bagus, itu bakterinya bisa cepat mati, seperti itu. Lanjut. Nah, siapa yang beresiko terkena TBC? Yang paling utama adalah orang yang kontak erat dengan penderita.
Misalkannya yang satu rumah, entah itu anak, istri, suami, atau cucu. Nah, itu yang kontak erat serumah. Kemudian perokok dan tempat tinggal yang padat penduduk. Yang tadi sudah saya bilang, padat penduduk itu kan lembab, kemudian mungkin bisa cahaya kurang ya, kemudian kelembapannya tinggi ya, dan kotor. Itu salah satu faktor resikonya. Lanjut. Nah, siapa lagi yang berisiko? Yaitu orang dengan penderita HIV/AIDS. Jadi orang yang menderita HIV/AIDS, daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kalau ada orang yang TBC, dia terkena atau kena misalnya percikan, karena daya tahan tubuhnya lemah, tidak bisa melawan, akhirnya gampang sekali tertular. Kemudian orang yang mengkonsumsi alkohol, lansia juga termasuk. Lansia ini kan termasuk yang rentan karena daya tahan tubuhnya lemah juga, seperti itu. Dan penderita diabetes. Penderita diabetes itu kan daya tahan tubuhnya lemah juga, jadi gampang tertular TBC. Lanjut. Nah, cara pencegahannya, kalau untuk anak-anak atau bayi itu ada namanya vaksin BCG. Itu biasanya bisa di puskesmas ataupun posyandu. Itu salah satu pencegahannya. Kemudian harus diatur ventilasi udaranya dan pencahayaannya juga harus masuk. Sinar matahari bisa masuk ke rumah biar kuman-kuman, maksudnya bakteri atau virus, bisa mati. Kemudian rutin bersihkan rumah. Dan yang utama yaitu PHBS, yaitu apabila lagi bersin atau batuk, mulutnya ditutup ya, biar percikan liurnya tidak mengenai orang lain. Bisa ditutup pakai tisu atau bisa pakai tangan yang bagian dalam, seperti itu. Lanjut. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti sayur, buah-buahan, daging, ikan, seperti itu, agar daya tahan tubuh kita terjaga dan kuat. Lanjut. Nah, ini tadi jika ada gejala yang tadi saya sebutkan TBC, kayak batuknya lama, kemudian berdarah, dahaknya ada darahnya, berat badannya kok turun, kemudian dia itu demam malam hari atau meriang, keringat dingin malam hari, sama gampang lesu. Nah, sebelum ke fasilitas kesehatan, jadi kalau kita batuk harus ditutup dulu mulutnya, atau bersin ditutup mulutnya pakai tisu ataupun pakai tangan. Kemudian sering-sering mencuci tangan, dan kemudian kita ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Lanjut. Nah, diagnosis TB. Jadi untuk menegakkan penyakit TB atau diagnosis TB, jadi pasien datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga ahli yang sudah terlatih, seperti perawat yang khusus untuk TBC. Nanti ditanya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau di rumah sakit nanti bisa dilakukan rongsen, di rongsen paru-paru yang tadi, apakah ada bercak-bercak putih atau tidak, seperti itu ya. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan bakteri dengan cara kita harus mengeluarkan dahaknya, diperiksa dahaknya. Di dahak kita nih ada nggak bakteri TBC-nya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, apabila sudah terdiagnosis TBC, jadi TBC ini bisa diobatin ya, bakterinya bisa mati dengan cara diobatin. Diobatnya yaitu selama 6 bulan ya. Nanti 3 bulan pertama sama 3 bulan lanjutan. Dan jangan sampai obat TBC itu putus. Jadi harus tiap hari minum. Kalau dia putus sehari, harus mengulang kembali, seperti itu. Jadi harus ada orang ini, pengawas menelan obat PMO, biar terawasi pasien ini, biar tidak terputus minum obatnya ya. Lanjut.
Begitu juga dengan anak-anak, pengobatannya sama, bisa sampai 6 bulan juga dan bisa sembuh. Bedanya kalau anak-anak itu tidak bisa menularkan penyakit TBC. Yang bisa menularkan penyakit TBC adalah orang dewasa. Orang dewasa menularkan sesama orang dewasa atau ke anak-anak. Tapi kalau anak-anak tidak bisa menularkan ke orang tua ataupun anak-anak juga tidak bisa, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan pengobatan TBC yang utama adalah untuk mengendalikan agar tidak banyak orang tertular TBC. Yang kedua, menyembuhkan dan mempertahankan kualitas hidup. Karena TBC itu nanti kalau nggak diobatin, dia akan bisa jadi sesak atau gampang lemas, seperti itu. Kemudian mencegah kematian. Terus mencegah penularan dan resisten obat. Jadi misalkan gini, nih pasien udah minum obat TBC, tapi karena bosan, karena tidak ada pemantauan orang, akhirnya saya berhenti aja minum obat TBC-nya. Nah, karena berhenti itu kuman bakterinya makin parah. Akhirnya dikasih obat yang sama, bisa-bisa dia tidak bisa mati atau kebal. Makanya harus pakai obat yang lebih tinggi. Itu namanya resisten. Jadi untuk mencegah terjadinya resisten, pasien yang dengan TBC harus ada pengawasnya, harus rutin minum obatnya selama 6 bulan, seperti itu. Tergantung juga dengan lokasinya, apakah di paru-paru ataukah yang di luar paru-paru yang tadi saya bilang, ada di tulang, di usus, ataupun di selaput otak, seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu obat TBC. Mungkin kalau dulu obat TBC itu banyak, sampai 6 biji, 5 biji gitu ya, atau sampai 8 biji ya. Kalau sekarang sudah enggak, obat TBC ini dijadikan satu, ya, dikombinasi jadikan satu tablet gitu. Nanti diminumnya berdasarkan berat badannya. Kalau misalkan berat badannya 60 gitu, harus 3 tablet atau 2 tablet kayak gitu ya, berdasarkan berat badannya. Lanjut. Nah, ini cara menelan obat yang baik dan benar. Yang pertama yaitu benar obatnya. Obat TBC itu diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang khusus TBC. Jadi nanti diberikan, nggak bisa kita sembarangan beli obat TBC, kayak gitu tidak bisa ya. Kemudian benar waktunya. Minum obat TBC itu harus tepat waktunya. Misalnya kalau pagi ya pagi sebelum makan, atau malam ya malam gitu ya. Tidak bisa besok pagi, besoknya malam, itu nggak bisa ya, kayak gitu. Kemudian benar dosisnya. Dosisnya harus sesuai dengan anjuran dari dokter ataupun petugas kesehatan yang menangani TBC-nya itu. Ya. Benar caranya, yaitu sesuai tadi caranya. Misalnya kalau yang pagi ya pagi saja, kalau malam malam aja ya, gitu. Sama benar lama pengobatannya. Jadi kalau seandainya disarankan oleh petugas kesehatan atau dokternya minum obat 6 bulan, ya harus ditaati 6 bulan, jangan sampai putus. Kalau tadi putus, ya tadi ngulang lagi dari awal. Misalnya udah dapat 3 bulan, harus ngulang lagi 1 bulan dari awal lagi, kan capek jadinya ya, seperti itu. Lanjut. Demikian presentasi saya tentang penyakit TBC, tuberkulosis, yang biasa disebut atau yang biasa diderita oleh orang-orang itu paling banyak diderita di bagian paru-parunya. Meskipun ada juga TBC menyerang selain di paru-paru, kayak tulang, usus, ataupun selaput otak dan kelenjar getah bening, seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira tentang penyakit TBC? Biasanya di masyarakat juga dikenal sama penyakit paru ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Seringnya penyakit paru gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Bapak dan Ibu. Intinya kalau di TBC ini untuk pengobatannya harus patuh ya, Dok? Iya, benar sekali, harus patuh. Ya, sayang kalau misalnya 3 bulan udah rutin terus nggak patuh, nanti ngulang lagi. Ngulang dari awal lagi, capek lagi jadi. Benar. Itu ya Ibu-ibu. Sama mungkin tadi yang saya garis bawahi, kalau untuk pencegahannya ya, Dok ya. Iya, benar. Untuk misalnya kalau lagi batuk segala macam itu harus benar-benar dijaga ya. Iya.
pakai tisu atau pakai lengan gitu supaya tidak menularkan ke orang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak dan Ibu? Baik, mungkin sudah mengerti semua dari Dok ya. Mudah-mudahan ya Dok ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kalau misalnya malu-malu nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di sesi berikutnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang di-share oleh Dr. Henry, apa yang disampaikan oleh Dr. Henry hari ini bermanfaat, dan jangan lupa disampaikan lagi ke keluarganya ya Bapak dan Ibu ya tentang penyakit TBC atau tuberkulosis atau penyakit paru. Nah, karena penyakit ini banyak sekali di masyarakat, sampai sekarang nggak selesai-selesai ya Dok ya. Benar. Nambah terus pasien di rumah sakit, nambah terus pasien TB-nya gitu. Baik, terima kasih juga Dr. Henry sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi acara penyuluhan pada hari ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir dan mendengarkan penyuluhan dari Dr. Henry. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.